Saya nikmati hadir sepenuhnya di jalan itu tanpa saya memikirkan restoran ini. Begitu sudah saya di sini, saya hadir di sini. Tapi ketika saya belum di sini, saya hadir di sana di jalan. Saya menikmati suara klakson. Saya tidak marah ketika ada orang yang memberhentikan mobilnya. Karena itu kemewahan bagi saya dan luar biasa. Intinya adalah the power of now. Kekuatan saat ini. Karena hidup itu adalah saat ini, di sini, sekarang. Loh, kenapa tadi merasakan kemewahan itu hanya seketika itu saja, tidak seterusnya? Karena the power of now-nya hanya hadir saat itu. Kesadaran saat ininya hanya hadir saat itu. Makanya kita harus sering berkunjung ke saat ini. Jangan terlalu banyak berkunjung ke masa lalu atau masa depan. Dan itu akan membuat kita kepada kebahagiaan. Dan yang kedua, berhenti menghakimi apapun yang terjadi saat ini. Jika nanti sore kita masih hidup, perlakukan saat ini. Jika besok masih hidup, perlakukan saat ini. Dan hadirlah di saat ini tanpa penghakiman. Maka kita tidak akan tadi terjebak, kenapa hidup saya seperti ini, di mana kemuliaan Tuhan, masih menanyakan itu. Padahal sebetulnya Dia yang Maha Mulia yang menghidupi kita saat ini. Dia mewujud sebagai nafas kita saat ini. Dan nafas adalah kekayaan kita yang luar biasa. Ya? Jadi kenapa tadi mengalami itu? Itulah kesadaran. Dan kenapa tidak mengalami itu terus-menerus? Karena apa? Karena the power of now-nya tidak konsisten. Kehadiran saat ininya tidak konsisten. Perasaan kita saja kita hadir di sini, padahal kita sedang berkunjung ke masa lalu dan masa depan. Coba latih terus, sering berkunjung ke saat ini. Kemewahan itu akan terasa luar biasa. Minum saja, luar biasa. Bisa mengangkat gelas ini, botol ini, mewah. Karena suatu saat kita tidak akan bisa mengangkat ini lagi. Kalian bisa duduk sekarang, mewah loh. Coba perhatikan astronot. Mau minum kopi saja harus bikin yang namanya gelas anti gravitasi. Betul nggak? Kalian beli bawang, taruh aja di dapur, mewah. Betul nggak? Karena ada gravitasi. Coba nggak ada gravitasi, bawangnya lari-lari. Udah beli bawang bingung, ya mau masak bingung. Nyarinya di mana, lemari esnya aja nggak ada di dapur. Betul nggak? Itulah belajar kesadaran. Yuk, belajar kesadaran lebih dalam lagi supaya kemewahan ini semuanya terasa. Begitu kita merasakan semua kemewahan di sini saat ini sekarang, itu yang disebut dengan syukur. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua karena ditanyakan sama Romo, jadi Romo yang harus jawab. Ya, saudara siapa tadi ya? Anun ya? Anut ya? Dari mana tadi? Pada Larang ya. Pertanyaannya Kerasakti. Tuh, sering nonton film Kerasakti ya? Iya, tadi sepintas saya jelaskan tentang Vipassana Bhavana. Dalam meditasi kita ada yang namanya disebut dengan meditasi pandangan terang. Sadar setiap saat. Jadi kalau Bapak Ibu duduk di sini mendengarkan saya nih. Bukan hanya mendengar loh, mendengarkan. Jadi kalau saya babarkan seperti ini, kita mencerap nih. Itu berarti kita sadar. Tapi kalau hanya mendengar, tuh tadi Romo ngomong apa? Nggak tahu. Kan saya cuma mendengar, tidak mendengarkan. Ya kan? Beda lagi gitu. Jadi harus sadar setiap satu gerakan apapun. Misalnya di sini pikirannya jangan kemana-mana saat ini kan. Jadi manusia tidak bisa kembali ke masa lalu. Takdir itu kemarin, hari Selasa. Kalau kamu melakukan kesalahan kemarin, kamu nggak bisa kembali untuk merubah supaya jadi benar yang ada saat ini dan ke depan. Kalau hidupnya masa depan ya cemas, khawatir, ya kan? Waduh, gimana nih? Jadi kuncinya tadi Ayah udah kasih tahu, bersyukur. Bersyukur kita kumpul di sini, diberi badan yang sehat, bisa sharing dharma, ya, bisa mendengarkan ajaran Tuhan. Padahal saat ini nih di jam yang sama, kita nggak tahu di tempat lain masih ada yang hura-hura, mungkin mabok-mabokan, mungkin di mall lagi otaknya lagi mau belanja, ya harusnya kan bersyukur, ya. Jadi hidup itu bisa menerima semua apa adanya, mungkin kuncinya ikhlas dan perlu kesabaran. Jadi kalau belum panen buah karma kita ya sabar. Tugas kita tetap beri pupuk, tetap sirami tanaman kita. Jangan kita cuma mengeluh karena nggak punya sepatu. Padahal orang yang nggak punya kaki juga banyak tuh diamputasi, betul nggak? Kamu tadi bilang naik sepeda motor, yang jalan kaki kan masih banyak. Yang sepeda juga banyak. Jadi kalau kita mau ukur duit kita di sini ini lain-lain nih di kantong nih. Ya ada yang 100.000, 50.000, ada yang 10.000, ada yang bahkan nggak punya duit kali di kantongnya.
Kan bersyukur banget kan. Jadi sehat itu bersyukur ya. Kita diberikan apapun dalam hidup bersyukur. Setelah mensyukuri apa yang kita miliki, terus kita tidak mau juga menyerakai haknya orang lain. Bangkunya di sini. Ini bangkunya saya, bangkunya ayah. Saya nggak menyerakai bangkunya ayah, ya memang bangkunya di situ, ya kursi saya di sini kan. Nah, mengenai kerasakti, sebetulnya itu adalah legenda. Kitab Seiyu mengambil kitab suci ke barat, dari negara Cina ke India. Kerasakti ini adalah kelahiran daripada alam semesta. Jadi ceritanya tuh ada sebuah batu besar, kena panas, kena hujan, batunya hamil. Lahirlah kera batu yang namanya Sunggokong ini, Kerasakti. Nah bayangkan, maka dia disebut dengan nama Kitian Taiseng, itu artinya dewa alam semesta. Dan gak ada yang bisa mengalahkan dia kecuali Buddha. Ya. Nah, dia melambangkan apa dalam diri kita? Karena kan ada gurunya, ada Kerasaktinya, ada Cupatkai, tahu kan siluman babi? Ada siluman air, Saceng yang bodoh. Nah, itulah kenapa dalam diri kita ada pikiran, ada hati Buddha, ada jiwa serakah, ada kebodohan. Lawannya siapa? Siluman-siluman. Siluman laba-laba. Siluman laba-laba kan kakinya 8 tuh. Untuk mempraktekkan 8 ruas jalan utama kan sulit tuh. Berpandangan benar, berpikiran benar, berucap yang benar, ya berbuat yang benar, bermata pencarian yang benar. Itu kan 8 ruas itu sulit. Nah, ketika Sunggokong pikiran ini tahu misalnya ada siluman yang menyamar sebagai orang biasa untuk ditolong. Tapi si guru ini kan nggak tahu kalau ini siluman yang sedang menyamar. Hati itu nggak tahu, yang tahu pikiran. Ditangkap akhirnya gurunya. Pusing lagi kan Sunggokong. Ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa pikiran dan hati harus bekerja sama. Maka ketika seseorang mencari Tuhan, ribuan kilometer berjalan untuk mencari Tuhan. Bayangkan, akhirnya suatu hari dia menemukan Tuhan. Di mana Tuhan itu berada? Apabila engkau telah menyatukan antara pikiran dan hatimu, kamu menemukan Tuhan. Ternyata jarak Tuhan dengan kita hanya 1 kaki, 1 foot only. Maka dalam ayat dikatakan aku lebih dekat dari urat lehermu. Ya. Tapi antara pikiran sama hati kita nggak pernah sinkron, betul nggak? Kalau mengandalkan pikiran kita jadi sadis, jadi licik. Mengandalkan hati, jadilah kita orang bodoh yang baik hati. Seolah kita baik, padahal kita bodoh. Betul nggak? Coba, misalnya di sini ada pengemis datang. Kalau mengandalkan pikiran, itu pengemis datang, pasti dipikir-pikir. Wah, orang sehat-sehat, minta-minta. Kalau mau ngasih pun dipilih duit recehan yang paling kecil. Kalau ada gopean tuh, yang logam. Tapi kalau hati yang bergerak, begitu datang, langsung cabut dompet, kasih. Itu namanya kita mengandalkan hati. Hati nurani kita. Maka suara hati adalah suara Tuhan. Nah, mengenai kosong dan isi, itu sebenarnya pelajarannya agak dalam ya. Kalau kita mengatakan tubuh manusia ini adalah yang terlihat seperti ini yang disebut dengan manusia, saya akan uraikan bahwa manusia itu hanyalah 5 kelompok kehidupan, terdiri daripada lahir dan batin, nama dan rupa. Apa itu rupa? Jasmani, yang terdiri dari 4 unsur dasar. Di dalam diri kita ada yang namanya patawi datu, unsur padat atau unsur tanah, kuku, rambut, tulang-tulang, ya, unsur cair, darah, keringat, unsur api, suhu dalam tubuh kita, unsur udara, nafas. Hanya ini, tubuh ini hanya terdiri pada 4 elemen ini. Batin itu ada apa? Ada wedana, perasaan, ada pencerapan, ada bentuk-bentuk pikiran, dan ada kesadaran. Nah, kita kan suka tuh membandingkan sesuatu, ya kan, diolah dalam pikiran. Kalau kita lihat aqua ini, kontak mata dengan objek aqua, ya, kita melihat dalam kondisi kesadaran mata melihat. Lalu kita masuk ke dalam pencerapan kita, ke dalam wedana perasaan kita. Nah, lalu timbul perasaan di sini. Suka nggak? Suka nggak kamu sama ini? Atau nggak suka? Atau netral? Ketika rasa suka muncul, yang tidak suka hilang. Sebaliknya kalau apa yang kita lihat nggak suka, yang suka juga menjadi hilang. Kan dia harus muncul satu kan? Begitu juga hidung ketika mencium sesuatu. Telinga juga begitu, kita mendengar sesuatu. Bahkan kalau kamu misalnya mendengar musik yang kamu suka, kamu nggak sadar kan kakinya tiba-tiba mau goyang-goyang, betul nggak? Karena kamu menikmati, mencerap suara itu. Jadi manusia itu nggak ada
Karena gabungan dari sekian disebutlah manusia. Karena manusia itu gabungan dari jasmani tadi, ada perasaannya, ada kesadarannya, ada bentuk pikirannya. Nanti setelah meninggal, apa yang masih ada? Kesadaran yang tadi saya mengatakan berlanjut. Kita mengatakan meja ini hanyalah dibentuk. Ini apa? Meja. Karena mata kita dikelabui, isinya meja. Coba kalau dipretelin nggak ada meja, ini cuma kayu loh. Rumah ini pun sebenarnya dibentuk. Kita menganggap rumah kan karena gabungan dari beberapa unsur. Ada atapnya, ada tiangnya. Kalau sudah dihancurin semua nggak ada rumah. Yang ada ya cuma kayu, atap. Mobil juga gabungan. Kita mengatakan mobil kan gabungan dari beberapa organ, spare part. Ini setirnya, ini bannya, ini peleknya. Coba dipretelin, nggak ada yang disebut mobil. Itu disebut dengan kosong. Maka Buddha menatap segala sesuatu dalam kekosongan. Kita dalam bentuk. Lihat sesuatu mengatakan wah indah, dikelabui sebenarnya itu nggak ada ya, kosong gitu loh. Itulah yang disebut dengan dibilang kosong isi, karena kamu melihat bentuk. Tapi kalau kamu tahu bahwa isinya itu sebenarnya juga kalau diuraikan nggak ada apa-apanya. Kita melihat keramik, melihat bangku, melihat apa dalam bentuk ya, manusia, oh cantik, oh jelek, oh tua, oh muda, kosong ya. Kalau kita sudah bisa melihat segala sesuatu kosong, kita nggak akan muncul yang namanya kemelekatan terhadap apapun. Ya, keindahan itu hanyalah pengelabuan mata ini, bukan mata dharma. Jadi kalau udah bisa melihat dengan mata dharma, nggak akan muncul kemelekatan. Karena yang bikin manusia menderita itu kan melekat. Awalnya ingin memiliki, sudah punya digenggam selamanya, nggak mau dilepas. Itu Sang Buddha bilang, bagaikan menggenggam lumpur, kamu begitu kuat, tetap dia akan keluar dari sela-sela jari kita, nggak bisa selamanya gitu. Kita berkumpul dengan anak istri kita, ya nggak bisa lah. Sekarang bangunan ini mau tahan berapa lama? Kalau bangunannya misalnya tahan lama, kita mati duluan, ya betul dong. Atau kalau umur kita panjang ini mungkin rubuh duluan. Mana ada yang kamu bisa pegang selamanya? Ya jadi untuk menghindari kemelekatan itu, oh kalau gitu Romo, kita mencari kumpulin uang buat apa misalnya? Pakai. Karena uang adalah sarana untuk hidup, bukan menjadi tujuan hidup. Kalau uang kamu jadikan tujuan hidup, wah kamu mati-matian, pasti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu yang salah. Tapi orang harus bekerja, berusaha, karena hidup itu butuh uang. Memang uang gak dibawa mati, tapi gak punya uang kamu setengah mati juga, sama aja kan? Betul nggak? Ya sama toh. Ya, jadi kosong isi itu tadilah. Sebenarnya ini kalau saya jawab ini kurang lengkap sekali karena waktunya nggak cukup kalau saya mau uraikan bagaimana terjadinya kontak mata dengan bentuk muncul begini ya. Pokoknya satu bersyukur, ikhlas, bersabar, kemudian jangan suka membandingkan apapun milik kita dengan milik orang lain. Itu yang timbul jiwa iri, hati dan sebagainya ya. Terima kasih. Ya, keren sekali ya jawaban dari Romo. Silakan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, nggak usah saya komentari dulu. Ya, silakan. Pak Uun. Assalamualaikum. Pertanyaan ke Ayah Romo. Ya, boleh. Saya melihat Ayah Romo kan ingat dulu lagi mahasiswa. Ya. Saya ngambil pelajaran agama itu. Saya orang Islam, tapi tidak ngambil pelajaran agama Islam. Sebab banyak yang nggak lulus, sulit. Selalu 2 semester dulu. Makanya saya ngambil pelajaran agama Buddha. Tapi karena gampang lulus, saya jarang masuk kuliah. Nah itu. Jadi kesimpulannya 2 semester nggak dapat apa-apa. Agama Islamnya nggak dapat, agama Buddhanya. Tapi saya ingat waktu pelajaran itu mengenai penderitaan. Itu adalah keinginan adalah dari sumber penderitaan. Sedangkan sekarang temanya kan kebahagiaan. Kebahagiaan itu yang saya nggak dipelajari dulu, apa sih sumber untuk mencari kebahagiaan itu. Kalau yang penderitaan saya tahu itu keinginan adalah sumber penderitaan katanya. Nah ini temanya kebahagiaan, tolong dijelasin kira-kira sama yang tadi apa sih untuk kebahagiaan. Tapi yang saya tahu kan ini di dunia ya, atau yang simpel aja di dunia itu, yang penting bahagia di dunia dulu. Apa itu? Terima kasih. Sebenarnya kan tadi kalau datang dari awal,
Saya kan udah uraikan tuh kebahagiaan duniawi yang bisa diperoleh, yaitu kita memiliki kesehatan dan umur panjang. Itu kita bahagia. Karena untuk sehat itu susah loh, punya uang juga nggak bisa beli sehat. Ada 4 ya. Yang kedua, memiliki kekayaan yang kita peroleh dengan cara yang baik, kita gunakan untuk kebaikan ya. Ketiga, hidup terbebas dari hutang, tidak pernah punya hutang apapun. Itu juga kita bahagia. Yang keempat, anawaja suka, hidup tanpa cela. Nah yang keempat ini memang agak susah. Nggak mungkin orang hidup tuh nggak pernah dicela. Mesti dicela. Karena Sang Buddha sendiri yang udah mencapai kesempurnaan kesucian aja, tetap masih dicela. Ya. Nah kalau dikatakan sumber dari semua penderitaan adalah keinginan, itu betul. Tetapi ada keinginan-keinginan yang wajar. Belum menjadi tanha. Keinginan yang berlebihan menjadi tanha, namanya hawa nafsu. Itu yang disebut dengan kemelekatan pada sesuatu. Misalnya begini, ini kan kafe nih, restoran. Bapak suatu saat bisa aja lewat sini, saya mau makan kepiting saus padang. Makan aja, itu sebuah keinginan. Belum menjadi hawa nafsu. Tapi ketika makan rasanya di lidah kita enak nih, lezat nih. Bapak besok-besok mau kesini lagi, mau makan itu terus. Itu yang menimbulkan duka. Karena bisa saja suatu saat restorannya tutup. Atau barang yang mau dipesan nggak ada. Itulah keinginan yang tidak tercapai, namanya duka. Berpisah dengan orang yang kita cintai, duka nggak? Duka. Atau berkumpul dengan orang yang kita benci setiap hari, duka juga. Udah benci tiap hari ketemu muka dia. Duka loh itu. Ya duka adalah sesuatu ketidakpuasan sebenarnya. Sang Buddha mengatakan hidup itu duka, iya. Sang Buddha mengatakan, aku hanya mengajarkan satu, yaitu adanya penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Nah saya mau tanya, dari mana duka itu muncul? Dari mana? Ayo. Dari mana? Duka itu ada di sini Bapak, dalam diri ini. Dan lenyap pun di sini, bukan di luar. Sama dengan tadi, kelahiran tuh ada di sini. Dan kematian pun ada di sini, bukan di luar. Luar hanyalah kondisi. Jadi orang bisa mati karena kecelakaan pesawat, jatuh, minum racun, bunuh diri dan sebagainya. Tapi kematian menyertai kita. Nah sama dengan duka. Duka itu dalam diri kita. Nah kalau bahagia memang harus diusahakan. Bagaimana supaya kita bahagia. Tuhan nggak kasih kita dari langit, saya kasih kamu bahagia. Enggak. Tapi bahagia harus berusaha untuk hidup bahagia. Nah kalau ingin bahagia, coba bahagiakan orang lain. Makanya kalau kita suami istri nih ya, kalau menikah, jangan coba-coba menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Cobalah kita berusaha membahagiakan pasangan kita. Kita loh yang berniat membahagiakan dia. Dari situ timbal baliknya dia pun akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka Buddha mengatakan semoga aku berbahagia. Bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan. Nanti Bapak lempar keluar lagi. Semoga semua makhluk juga berbahagia. Kalau kita belum bahagia, masa mau doain orang bahagia? Kalau kita masih terikat dalam belenggu keserakahan kita, kebencian kita, kebodohan kita nggak bisa mengajarkan orang lain dhamma. Ya, harus orang yang sudah terbebas dari belenggu itu, baru dia bisa mengajarkan dhamma ini kepada orang lain. Itu namanya dia sudah praktekin, ya. Jadi saya rasa itu sih kalau tentang kebahagiaan dan penderitaan ya. Kalau gitu hidup dari agama Buddha itu pesimis dong. Ada duka mulu gitu. Padahal duka itu kan sebenarnya tidak bahagia. Jadi hidup ini kayak duka lenyap bahagia, bahagia lenyap duka. Hanya terombang-ambing begitu aja kan. Ntar surga neraka. Masa mau begitu terus? Lenyapnya duka muncul kebahagiaan. Ya, gitu. Ntar lenyapnya bahagia muncul lagi kedukaan. Kan seperti anicca. Tahu anicca? Segala sesuatu tidak kekal, berubah. Jadi yang kekal apa? Yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Karena semuanya berubah. Kita nggak bisa mau minta muda terus, nggak bisa. Kita nggak bisa suruh tubuh kita, hei ayo muda terus, hei jangan keriput, nggak bisa. Rambut jangan putih, putih juga dia. Karena tubuh ini bukan kita, bukan punya kita. Maka perasaan bukan aku. Kalau perasaan itu perasaan aku sendiri, aku tentu bisa mengontrol perasaanku. Ketika terjadi peristiwa yang menyedihkan, aku tidak menangis. Buktinya menangis. Ya kan, karena kita tidak bisa menguasai perasaan kita, pikiran kita, tubuh kita. Ya kan, nggak bisa.
Kan dikatakan rupang anicang. Tubuh adalah bukan aku. Wedana anicang, perasaan bukan aku. Pikiran juga bukan aku. Ya, jadi kalau misalnya udah bisa mendisiplinkan pikiran, mengendalikan pikiran, itu Buddha. Maka Buddha adalah yang telah mengendalikan pikirannya. Sun Gokong tadi. Ya, hanya Buddha. Karena Sun Gokong kan liar tuh. Pikiran liar nggak? Pikiran liar loh, seperti kera dia kan. Wah, makanya dilambangkan Sun Gokong kera. Lompat sana, lompat sini. Apa istirahatnya? Tidur. Ternyata tidur aja pikiran tidak tidur. Mengembara, jadi dia mimpi. Bener nggak? Tidur aja dia masih mengembara. Gimana coba? Apa yang bisa menjinakkan ya dengan meditasi ya. Kita langsung konsentrasikan pikiran kita pada satu titik objek. Ya, untuk selanjutnya nanti Ayah kali jelasin meditasi ya. Ya, terima kasih ya jawabannya begitu. Ya, gimana? Ayah, Un? Ya. Belajar agama Islam tidak serius karena nggak mau ngontrak agama Islam karena agama Islam rumit. Itu banyak tuh. Mohon maaf ini saya kenalkan ya. Pak Un ini dari Seni Rupa ITB, beliau arsitek. Jadi saya punya juga yang model Pak Un ini. Masih muda itu. Dia itu yang punya Jojonomic itu. Dia sudah menjadi pebisnis kelas nasional ya. Nah, ini beda. Dia ngontrak agama Buddha dan serius belajarnya. Padahal agamanya Islam. Jadi di ITB rupanya nggak masalah ya, yang agama Islam mengontrak mata kuliah karena itu MKDU namanya, mata kuliah dasar umum. Jadi tidak masalah ingin mendalami agama lain. Dan ternyata ya, jadi lebih kaya itunya apa? Sudut pandangnya, sudut pandang. Kalau saya belajar tradisi agama lain itu banyak belajar pada guru-guru yang lain. Jadi saya tidak alergi belajar dengan Bante, para bedande, para pendeta. Saya belajar. Karena begitu kita merasa kita ini tahu, sudah semua pintu keilmuan tertutup. Kan saya tadi bilang sama mahasiswa, 4 yang tidak boleh kita katakan. 1, ya, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Begitu mengatakan saya tidak bisa, semua pintu tertutup. Yang kedua, jangan mengatakan tidak mungkin. Begitu mengatakan tidak mungkin, semua keajaiban semesta tertutup, tidak ada bagian buat kita. Yang ketiga, jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Dan orang yang mengatakan saya sudah tahu, dia akan tertutup terhadap nasihat, tertutup terhadap pandangan, dan dia akan gitu-gitu aja. Dan sebetulnya begitu kita mengatakan saya sudah tahu, itu kita menjatuhkan diri jadi orang bodoh. Makanya orang pintar adalah dia pembelajar abadi. Makanya seorang pembelajar tidak pernah menutup. Makanya Sayyidi Ali mengatakan, jangan lihat siapa yang berkata, dengar apa yang dikatakan. Maaf ya, saya keyakinannya Islam, Romo keyakinannya Buddha. Tapi dari tadi banyak sekali ya nasihat yang jelek gitu masuk ke dalam rasa saya. Karena saya membebaskan baju. Karena bagi saya di semesta ini cuma ada 2 manusia, yang tahu dengan yang tidak tahu, apapun keyakinannya. Cuma 2 aja, yang tahu dengan yang tidak tahu. Sebaliknya, orang yang sama keyakinan dengan saya, kalau dia tidak tahu, saya juga tahu. Kalau dia itu tidak tahu. Dan apa yang disampaikan beliau kan luar biasa. Dan yang keempat, yang tidak boleh kita katakan adalah nanti saja. Karena nanti adalah penundaan. Penundaan adalah sumber segala masalah. Kenapa Anda miskin hari ini? Karena sering mengatakan nanti saja. Dan orang yang mengatakan nanti saja, dia menghilangkan semua peluang di depan matanya. Makanya titipkan ya pekerjaan sama orang sibuk pasti selesai. Tapi titipkan sama orang yang banyak waktu tidak pernah selesai karena dia pakai rumus nanti saja. Coba orang yang banyak waktu nggak jadi apa-apa. Tapi orang sibuk apapun yang diserahkan sama dia jadi. Karena apa? Satu kuncinya orang sibuk tidak pernah menunda. Tidak pernah menunda. Saya punya waktu 15 menit saja bisa baca 2-3 skripsi. Dan mahasiswa bisa telaah skripsi. Sehingga dia tidak usah ditunda ujian sidangnya. Bukankah menyelamatkan orang? Tapi orang yang banyak waktu, mungkin 15 menit bagi dia tidak berharga. Karena saking banyaknya waktu. Sehingga dia membuang waktu.
Jangan dikira saya hadir di sini ngasih pelayanan seperti ini, saya juga tidak punya pekerjaan lain. Tapi gimana kita aja untuk memanage semuanya. Kita atur jam tidur kita jam berapa sampai jam berapa, bagaimana tidur kita berkualitas, bagaimana kita tidak melekat pada sesuatu sehingga tidur kita deep sleep, kita dapat tidur yang bagus. Karena kualitas tidur menentukan kualitas hidup. Makanya cerita tentang Sun Gokong tadi itu kan kemudian diabadikan juga cerita Ramayana. Cerita Rama dan Sinta. Rama itu kan diri kita, Sinta itu kan kesadaran yang dicuri oleh siapa? Oleh Hanuman. Hanuman juga perwujudannya monyet juga. Ya toh? Dicuri oleh Rahwana itu si Dasamuka. Dasamuka kan pikiran. Pikiran ini Dasamuka banyak wajah. Pura-pura baik, pura-pura santun, pura-pura dermawan, padahal sebetulnya tidak. Itu. Makanya dalam hidup kita ini kan sebetulnya kita merebut kembali Sinta yang dicuri oleh Rahwana supaya menjadi milik pribadi kita sehingga kita hidup berkesadaran. Makanya di situ perlu bantuan Hanuman. Hanuman kan perwujudan dari seorang guru yang berkesadaran. Nah, guru yang berkesadaran itu wujudnya Hanuman. Makanya dibikin jembatan untuk merebut kembali kesadaran yang hilang. Jadi kalau kita pergi ke Bali nonton Sendera Tari Ramayana yang kemudian ditampilkan dalam tari kecak ya, itu kan asik ya kalau kita mendengarkan kata Romo. Tapi kalau kita cuma mendengar ya itu, apalagi orang lain bicara ya ini ngobrol. Orang yang macam kayak gitu itu sudah tertutup dari hidayah. Saya kasih tahu ya, ini yang beragama Islam. Di Quran dikatakan begini. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang yang mau mendengarkan perkataan, mendengarkan ya, dan mengikuti yang dikatakan dengan penuh semangat, energetik, maka Allah janjikan ulaika hadahumullah, pasti dia akan mendapatkan ide, petunjuk, gagasan yang menjadi hidayah bagi dia. Dan puncaknya apa? Ulaika hum ulul albab. Dia akan menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Orang yang sudah menjadi keluarganya Tuhan, keluarganya Allah. Dan ketika dia menjadi keluarganya Allah, maka akan dia menjadi seperti. Itu namanya tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Sudut pandangnya seperti sudut pandangnya Tuhan. Maka dia akan terbebas dari yang namanya penderitaan. Walaupun sakit, dia tidak menderita dengan sakit. Rasa sakit karena sakit itu adalah alami. Tetapi penderitaan karena kita sakit, itu pilihan. Pilihan. Kita mau menderita karena sakit atau tidak, itu pilihan. Orang yang mau mendengar, mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar, maka dia akan jadi ulul albab. Maka dia akan mendapatkan hidayah. Ketika kita mengabaikan semua yang dikatakan orang, hanya mendengar tapi tidak mendengarkan, bahkan kita bersuara, sibuk sendiri, itu sudah tertutup dari hidayah. Dan hidayah itu tidak akan pernah bisa diberikan kepada Allah kecuali kepada mereka yang menginginkannya. Yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Karena Allah menginginkan semua dimulai dari dirimu. Makanya tadi saya juga menawarkan jalan baru kepada komunitas saya. Ya sementara di komunitas saya dulu. Apa jalan barunya? Berhenti menuntut untuk dicintai, tapi ungkapkan cinta. Itu salah satu cara yang sangat luar biasa untuk mengubah orang. Berhenti menuntut dicintai, tapi ungkapkan cinta. Dan siapa yang mengungkapkan cinta, maka hadiahnya adalah cinta. Ya. Baik, ya. Silakan. Tadi ada di belakang. Kasih kesempatan. Yang terakhir nanti saya mau minta sharing dari siapa? Bu Nur? Pak Theo nanti. Pak Theo ini tadi cerita sekilas dengan saya tentang apa yang beliau tangkap dari kajian-kajian saya yang di itu. Saya ingin minta pandangan beliau terhadap itu dan nanti kita berdiskusi. Nanti setelah penanya mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Leo. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin bertanya tentang kebahagiaan. Saya membaca tentang filsafat, terutama di sini alirannya absurdisme oleh Albert Camus. Dia peraih Nobel 1957 dalam bidang sastra. Dalam filsafat absurdisme itu dia mengungkapkan bahwa usaha untuk mencari makna tentang sesuatu hal itu sebenarnya absurd dan tidak akan pernah tercapai dan akan selalu gagal. Itu salah satu ungkapannya. Seperti contoh, saya misalkan dulu ingin membeli baju ini. Sesudah membeli baju ini, ya sudah, begitu saja, tidak bahagia, tidak ada apa-apanya. Atau saya berusaha belajar sebelum ulangan itu, lalu setelah ulangan, ya sudah, gitu-gitu aja. Mungkin itu filsafat absurdisme itu seperti itu. Mungkin apakah benar dunia itu seperti itu, seperti yang dijelaskan dalam filsafat absurdisme itu? Kalau begitu, kenapa kita harus mencari kebahagiaan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Semakin berusaha mencari kebahagiaan, semakin tidak akan bahagia. Karena saat mencari saja sudah menciptakan penderitaan. Orang yang menunggu bahagia selamanya menunggu. Oleh karena itu, ada dua. Ada pengetahuan konsep, ada pengetahuan rasa. Pengetahuan konsep itu definisi. Semua yang dijabarkan dengan kata-kata. Itu yang dimaksud dengan filsafat tadi adalah kebohongan. Semua definisi itu kebohongan. Karena semua definisi adalah pernyataan. Dan semua pernyataan tidak akan pernah bisa mewakili kenyataan. Dunia ini bukan definisi. Dunia ini kenyataan. Dunia ini adalah realitas. Oleh karena itu, saya berani mengatakan bahwa kebahagiaan itu sebetulnya kemampuan menerima realitas. Karena realitas adalah kebenaran. Dan tidak ada realitas yang di belakangnya tidak ada kehadiran Tuhan. Dan semua kehadiran Tuhan pasti cinta kasih Tuhan. Kita mau senang kehadirannya atau tidak senang kehadirannya, kita menerima atau menolak. Kalau itu sudah terjadi, berarti sesungguhnya di belakangnya ada kehadirannya. Senang tidak senang, baik buruk, benar salah, itu penilaian pikiran. Dan penilaian pikiran bergantung tingkat kesadaran yang menilai. Tergantung banyaknya pengetahuan yang menilai. Betul nggak? Suatu objek dibilang betul oleh seseorang, dibilang salah oleh yang lain. Itulah ya soal benar salah. Semua tergantung pada penilaian. Dan penilaian itu ada keberpihakan. Dan di situ ada penghakiman. Penghakiman pikiran itu sumber penderitaan. Jadi oleh karena itu, yang betul itu, hidup itu adalah realitas. Ya. Saya tadi minum jus. Dan kalau saya ditanya gimana rasanya jus, saya bisa jelaskan sekarang dengan kata-kata. Tetapi semuanya bullshit, nggak ada artinya. Karena kata-kata yang saya sampaikan juga tidak akan membuat Anda merasakan yang saya rasakan. Karena kebenaran yang sebenarnya adalah yang terjadi pada saat saya minum jus. Itu kebenaran. Itulah realitas. Itu sebetulnya kebahagiaan itu sebetulnya sesimpel itu. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya ketika pikiran sudah selesai menghakimi. Ketika tidak memilih lagi, ketika tidak pakai syarat apapun. Jadi oleh karena itu maka tentu saja tidak usah mencari definisi kebahagiaan. Karena begitu didefinisikan malah tidak bahagia. Karena tidak ada pernyataan yang bisa universal, yang bisa mewakili semuanya. Yang didefinisikan itu, ya makanya kan saya sering bilang sama mahasiswa, kalau bikin skripsi, ada rumusan masalah, ada definisi operasional, semua bullshit itu. Terus kenapa itu dibuat? Itu hanya latihan keterampilan berpikir. Bedakan ya. Intelektualitas itu sebetulnya adalah arena di mana kita sedang mengasah keterampilan berpikir. Maka apapun kemudian didefinisikan. Jadi hasil dari suatu pendidikan itu sebetulnya bukan mengisi bejana kosong. Tapi hasil suatu pendidikan itu adalah perubahan. Makanya Aristoteles mengatakan, pendidikan bukan mengisi bejana kosong, tapi pendidikan adalah mengobarkan cahaya. Jadi kalau Anda yang sekolah ini terus menjejali kekosongan bejana Anda dengan berbagai macam knowledge, itu semua bullshit dan gak ada gunanya. Ini yang tidak dipahami. Ini yang tidak dipahami. Padahal hasil dari suatu pendidikan itu adalah oleh Bloom, itu apa? 1, mampu mengingat. 2, mampu memahami. 3, mampu menerapkan yang dia pahami. Yang keempat, mampu menganalisis.
Yang kelima, mampu mengevaluasi. Dan hasil pendidikan itu yang keenam adalah mensintesa. Mencipta. Jadi kalau mengulang-ulang, mohon maaf ya, saya bukan menyepelekan. Kan banyak sekali orang yang bangga, oh saya sudah hafal sekian juz, sekian juz, sekian juz. Lah HP saya aja hafal 30 juz. HP saya ini, pinter. 30 juz hafal. Berarti masuk surga dong HP saya. Sekarang kita tidak butuh penghafal. Kita butuh pengamal. Yang bisa mensintesa kitab suci menjadi kenyataan hidup. Oleh karena itu, yang mengingat saja nilainya itu paling rendah dalam tingkatan berpikir. Apalagi yang membaca berulang-ulang. Saya bukan menyepelekan itu. Apalagi membaca yang tidak dia mengerti. Dapat apa? Dan membaca itu tidak termasuk keterampilan berpikir dalam dunia kognisi loh. Ini kalau kita berbicara jujur pakai pendekatan saintifik. Jadi oleh karena itu, ya, yang dikatakan oleh filosof ini betul. Hidup itu realitas. Itu sebetulnya yang namanya kebenaran. Dan menerima realitas itu menurut saya kebahagiaan. Coba, saya mulai memikirkan, wah, saya tidak bisa menerima sikap istri saya yang seperti ini. Kan saya akan mengubah dia kan? Ketika saya mengubah dia, bersiap-siap aja kan berantem. Tetapi ketika saya menerima istri saya apa adanya, dia akan mengubah dirinya. Bukan saya. Dan itu pendekatan yang sangat luar biasa. Maaf ya, sehingga kami tidak pernah berantem. Perbedaan ada, tetapi saya tidak persoalkan. Kan dipersoalkan karena ada penghakiman. Oh, ini kamu melakukan kesalahan nih, maka saya hakimi. Kamu melakukan kebenaran, saya hakimi. Coba terima saja dia apa adanya, tanpa syarat, tanpa penghakiman. Sudah, kami bahagia. Itulah realitas. Nah, itulah kenapa kami ingin berbagi rahasia kebahagiaan di sini, bukan untuk mendefinisikan kebahagiaan itu apa. Tetapi kalau sengaja didefinisikan, ya supaya kelihatan aja ada kata-kata yang dirangkai sehingga kita kelihatan ada kajian. Kan begitu aja sebetulnya. Ya toh? Lah kalau saya diem, Romo diem, kalian diem, dan saya pengennya dengan diem itu kalian mengerti. Lah kita ngomong aja banyak yang nanya, apalagi diem kan? Susah. Itu aja. Bagus ya, pertanyaannya sudah bermutu. Baik, kita beri kesempatan dulu untuk Pak Theo. Oh ya, boleh. Satu lagi. Silakan. Hatur nuhun Pak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau sharing rasa bahagia aja sih Ayah. Jadi kebetulan saya dengan Zahra ini dari Jakarta. Kami sengaja tidak masuk kantor karena ada momen ini, gitu. Saya aslinya dari Kuningan, cuma besar di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Saya sudah beberapa bulan mendapatkan nggak sengaja YouTube Ayah dan saya sangat suka, saya sangat jatuh hati karena ini mengingatkan saya kepada filosofi Sunda yang diajarkan oleh ayah saya kepada saya tentang bagaimana hidup itu. Saya ingat banget tuh kata-katanya, satu, nalang kanu susah, nulung kanu butuh, nyaangan kanu poek, kemudian banyaklah itu. Dan itu sebetulnya diajarkan oleh ayah saya sejak kecil. Terus kemudian bagaimana misalnya ala laukna herang China, seperti itu. Jadi saya seperti menemukan kembali rasa sejuk yang ada di hati saya. Hatur nuhun, saya pengen nangis nih. Jadi saya memang sengaja pengen ketemu ayah. Kebetulan ayah saya memang baru pergi tahun 2022, Pak. Saya kehilangan sangat gitu. Jadi saya ngajak Zahra sengaja karena memang beliau dari UIN dan memang tertarik dengan hal-hal spiritual. Jadi saya pikir ini bisa membuka kami, membuka hati kami, kemudian bisa menyebarkannya kepada yang lain. Kebetulan kami ini penggiat UKM, Pak Ayah. Jadi kami bekerja di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya merasa saya harus punya spirit seperti ini untuk bisa membantu para UKM gitu. Ini sih yang saya rasakan dan saya memang jauh-jauh kami sampai menginap di Bandung untuk bisa ketemu momen ini dan alhamdulillah Allah pertemukan momen ini gitu. Terus untuk Romo, saya terus terang Pak, di antara sekian agama,
Kebetulan saya dulu aktif di Partai Keadilan Sejahtera. Jadi memang backgroundnya saya belajar di Ikhwanul Muslimin dan keluarga juga ya mencampur aduk sih. Kalau di Kuningan itu saya backgroundnya NU dan saya sangat jatuh cinta dengan filosofi Buddha Romo. Jadi saya sebelum ketemu ayah dan saya sangat berterima kasih ketika saya mendengar filosofi bunga teratai. Itu saya sangat suka sekali. Jadi dan saya memang dari dulu suka melihat keindahan bunga teratai itu dan ternyata saya mendapatkan YouTube-nya ayah bercerita tentang filosofi bunga teratai yang begitu indahnya sampai merasuk ke dalam hati saya gitu. Terima kasih sekali lagi. Dan dulu saya bingung ketika saya belajar agama kenapa kita harus dikotak-kotakan gitu Pak. Tapi dengan saya bertemu YouTube-nya ayah, jadi saya semakin terbuka. Saya terus terang, ketika saya membaca Al-Quran, begitu banyak disebutkan cerita tentang umat Yahudi. Ternyata perspektif yang ayah berikan luar biasa. Ketika saya menganggap gini, umat Yahudi itu nggak salah, pasti mereka ternyata ayah menceritakan bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dan merupakan umat pilihan Tuhan. Dan itu sesuai dengan kata hati saya. Meskipun saya tidak punya banyak kesempatan untuk bisa menafsirkan Al-Quran, gitu, tapi hati saya mengatakan bahwa tembok ratapan itu keren. Gitu, bahwa di Israel itu sebetulnya tidak ada perbedaan, semua menuju Tuhan yang sama gitu. Makanya dulu saya suka film Kingdom of Heaven tuh menceritakan tentang bahwa semua sebenarnya saudara gitu. Dan saya semakin terbuka dengan saya banyak mendengar YouTube-nya ayah. Saya terus terang, jadi saya mendengar YouTube-nya ayah tuh sesudah sholat subuh dan saya pulang kerja. Kebetulan karena anak saya pesantren, suami saya juga sudah pergi, jadi itu adalah teman saya. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan semoga kesadaran ini bisa bisa ditularkan kepada banyak orang dan itu keren gitu. Selama ini kita tertutup dan sesungguhnya yang menemani kita nanti kita sesudah mati adalah kesadaran diri kita sendiri. Jadi sekali lagi hatur nuhun, semoga komunitas ini barokah dan bisa memberi manfaat ke seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Keren. Saya menyebutnya itu rukun iman orang Sunda. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keung. Jadi sebetulnya Sunda itu dulu bukan nama suku, tapi Sunda itu sebenarnya nama keyakinan dari Sunnadayana. Su itu artinya besar, na itu artinya api, su itu artinya abadi, na itu api, da itu besar. Jadi Sunada itu sebetulnya api abadi yang besar. Dan Sunada itu melambangkan matahari sebetulnya. Jadi Sunnadayana itu jalan menuju matahari. Kenapa jalan menuju matahari? Karena matahari itu kan satu arah. Menyinari tanpa minta balikan. Jadi sebetulnya leluhur kita itu mengajarkan pada kita berbuat baik itu tanpa syarat. Tidak usah melihat orang ya seperti apa dan tidak usah minta balasan dari orang. Berbuat baik ya seperti Allah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi saya coba juga menggali nilai-nilai luhur ya dari budaya leluhur kami. Bahkan saya bukan hanya belajar tradisi Sunda ya. Saya belajar tradisi Tiongkok. Saya belajar kitab To Teaching itu, ya, karya Lao Tzu tentang penciptaan alam semesta. Ternyata itu simetri ya dengan di kitab suci Al-Quran. Dan itu saya coba bagikan ya hasil penyelaman ini karena saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang penyelam. Kenapa saya suka menyelam? Ya emang saya suka menyelam. Dan menyelam itu memang engap ya. Menyelam tuh engap ya. Banyak sekali bertarung dengan berbagai macam. Tapi kalau kita rajin menyelam, setidak-tidaknya dapat mutiara. Dan mutiara tidak pernah ada di pinggir pantai. Mutiara selalu ada dalam kegelapan. Dan itulah yang saya bagikan adalah hasil selam. Saya tidak membagikan pengetahuan, tidak membagikan knowledge. Saya membagikan experience. Saya membagikan pengalaman. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap YouTube, dan YouTube saya itu baru dimulai bulan Juli tahun 2020. Umurnya belum lama ya. Karena saya sebetulnya tidak suka tampil. Saya sukanya bersembunyi. Tetapi banyak yang menegur saya.
terutama leluhur saya. Saya berkali-kali ditegur, mau diam aja, katanya. Mau diam aja, waduh itu. Dan kemudian ya dikit-dikit saya bagikan. Dan sekali lagi yang saya bagikan di YouTube itu hanya kulit luarnya saja. Terima kasih sekali lagi ya apresiasinya, dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Theo untuk menutup sesi yang kedua, karena nanti setelah ini akan ada live musik dan nanti saya akan melihat ya kalian ini sudah bagus belum spiritualnya dari cara jogetnya. Jadi kalau jogetnya nggak jelas gitu, kaki kemana, tangan kemana, musik kemana, itu berarti belum bisa menari dalam tarian kehidupan kosmik. Jadi sebetulnya spiritual orang tuh bisa dilihat dari cara jogetnya. Nanti maka saya nanti akan menilai yang jogetnya paling bagus dapat hadiah. Silakan Pak Theo. Selamat sore, terima kasih. Ini pertama kali saya hadir di sini. Saya sudah dengar video YouTube channel Syaiful Karim dari kakak saya, Ibu Nurbaini. Sudah beberapa kali. Hari ini saya mendapatkan sesuatu yang menurut saya yang berbeda, karena waktu saya dikirim YouTube yang soal berterima kasih kepada semesta, kepada Tuhan untuk apa yang kita miliki, kaki, tangan dan sebagainya. Waktu saya lihat YouTube itu, saya betul-betul seperti ditampar, saya nggak tahu deh rasanya gimana. Saya terlahir Kristen, saya lahir sampai sekarang belajar terus untuk terima kasih, mengucap syukur, makan, mau tidur dan sebagainya. Kalau misalnya ini pada umumnya kita manusia itu selalu melihat hal-hal yang besar. Contohnya seperti, waduh gajinya naik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oh dapat jabatan baru, dapat mobil baru, dapat pasangan baru, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya. Tapi pada saat saya melihat video itu, video Pak Syaiful Karim, saya betul-betul melihat sesuatu yang penting itu justru saya tidak melihat. Yang betul-betul tidak penting malah itu yang saya lihat. Sejak itu, pada saat saya mulai mandi setiap hari, saya bilang, cuci kaki, saya bilang, Tuhan terima kasih buat kaki ini. Kalau nggak ada kaki ini saya nggak bisa kerja. Terima kasih Tuhan untuk kepala ini, otak. Kalau saya nggak punya otak, saya tuh lalit Tuhan, ya kan? Terima kasih buat tangan ini sehingga saya bisa bekerja. Akhirnya dampak daripada video itu membuat saya setiap hari repetisi dengan hati menjadi habit. Habit itu selalu membuat saya berterima kasih untuk semua yang saya punya, yang secara fisik, yang tidak pernah saya bilang terima kasih sama Tuhan selama hidup saya, tidak pernah. Kalau sesuatu materi itu kita bilang terima kasih. Kalau apa yang kita miliki selama ini dari kecil sampai sekarang ini tidak pernah, Pak. Tapi saat itu saya betul-betul diubahkan pola pikir saya. Hal yang kecil ini buat manusia ternyata itu besar sekali buat saya. Dampak daripada mengucap syukur itu akhirnya terbawa, Pak. Impactnya terbawa. Sampai saya ketemu orang, apapun agamanya, apapun. Saya bilang terima kasih Tuhan saya udah ketemu sama dia. Saya punya problem banyak sekali, pekerjaan ini, pekerjaan itu dan sebagainya. Saya bilang aduh terima kasih. Saya bilang Kak bersyukur ya. Problem itu masih ada. Tapi kita masih bisa bertahan. Ketemu dengan orang yang pepet mobil di jalan, bersyukur, nggak apa-apa. Impactnya begitu luar biasa. Terima kasih Pak Syaiful Karim. Saya belum berani panggil ayah karena ini pertama kali belum tentu dianggap anak. Tapi jarak saya Theo dari Jakarta, jarak ke Bandung cukup jauh. Tapi saya bersyukur lagi. Untung ada YouTube Pak, saya bisa ketemu Pak Syaiful Karim setiap hari. Ya sebelum saya tidur saya lihat. Demikian, terima kasih banyak. Selamat sore.
ada cara healing yang luar biasa yang dipraktekkan oleh semua orang yang mempraktekkan kesehatan holistik. Nama healingnya itu Ho'oponopono. Ho'oponopono itu cuma 4 kalimat. Yang pertama, I'm sorry. Saya menggunakan yang bahasa Inggrisnya karena rasanya itu ada di situ. I'm sorry. Yang kedua, please forgive me. Yang ketiga, thank you. Dan yang keempat, I love you. 4 kalimat ini saya gunakan hampir setiap hari. Maaf ya. Saya kalau habis mandi itu tubuh saya dikasih lotion. Makanya kalau ada yang pijit saya, kok ayah halus banget kulitnya. Saya juga nggak tahu. Cuman kalau saya lagi kasih lotion gitu, saya mengucapkan 4 kalimat itu. I am sorry. Saya menyesal mengabaikan kamu selama ini. Saya menyesal telah menggunakan kamu tidak sesuai dengan rencana semesta menciptakan kamu. Itu saya ajak bicara tuh kaki itu. Kemudian yang kedua, please forgive me. Kadang-kadang air mata tuh nggak tertahan karena rasanya kaki ini bicara. Ketika saya bilang please forgive me, maafkan saya. Karena saatnya kamu istirahat, saya paksa untuk bekerja. Saat kamu sudah kelelahan, saya paksa kamu harus melayani saya. Wah, saya keluar tuh kata-kata itu meluncur. Kemudian, thank you, thank you. Saya sudah diantar ke negara mana saya mau. Saya diantar ke gunung mana yang saya mau. Saya diantar ke tempat mana yang baru yang saya mau. Bayangkan kalau saya tidak diantar oleh dia. Ternyata saya baru sadar kalau ini bukan saya. Ini bukan saya. Ini adalah titipan semesta kepada saya yang harus saya jaga. Karena saya adalah pengguna ini. Dan yang terakhir, I love you. Dan itu diucapkan untuk semua bagian. Dan ternyata saya praktekkan di teman-teman yang sedang mengalami sakit, ada yang cancer, ada yang tumor, dan macam-macam. Ternyata 4 kalimat ini sangat mujarab. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Makanya itu dikasih Ho'oponopono. Ini praktek healing yang sangat luar biasa. Ternyata 4 kalimat ini sudah diriset oleh Profesor Masaru Emoto dengan menyelidiki air. Ternyata struktur kristal, struktur molekul air itu berubah drastis ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat itu. Dan ternyata dampaknya luar biasa, ya. Saya kalau pergi ke rumah teman atau sahabat ada bunga yang mati, biasanya saya bicarakan, boleh nggak saya rawat? Dan hampir mati saya bawa ke rumah saya, dan di rumah saya kemudian saya ajak bicara, dan itu hidup. Mungkin ada yang pernah ke rumah saya, di depan rumah saya ada pohon nangka, itu eksperimen saya. Saya peluk tuh pohon nangka tuh, kalau pagi-pagi saya bersihkan itunya, daun-daun keringnya, kemudian saya peluk, terima kasih, kamu luar biasa. Kamu menghasilkan buah nangka, bahkan kamu tidak pernah memakan 1 camplung pun. Semuanya disumbangkan buat kami. Dan ternyata buah nangkanya itu tidak pernah berhenti berbuah. Selesai panen, sudah muncul yang baru. Bahkan yang luar biasa, besarnya itu tidak selalu bareng. Jadi yang kecil dulu, kemudian nanti panen yang ini sudah ada yang matang lagi. Selalu seperti itu. Ternyata bunga semua menjadi sangat indah dan cantik ketika kita memujinya. Ternyata mereka sebetulnya punya kemampuan berkomunikasi. Sayang, selama ini kita tumpul rasa kita. Makanya saya sering bilang, kalau di rumah ada pohon yang mati, jelas kita sudah kehilangan kasih sayang. Bahkan bagi saya, itu sudah kehilangan iman. Berarti kita sangat egois. Saat kita minum, kita lupa bahwa sebenarnya makhluk hidup di rumah kita bukan hanya manusia. Ada ikan di rumah saya, ada pohon, ada bunga, dan mereka adalah bagian dari keluarga saya yang harus makmur. Harus makmur, harus merasakan sentuhan tangan saya. Makanya setiap pagi saya pakai celana kolor, kalau sudah selesai olahraga, saya selalu nengok satu persatu. Ketika daun keringnya saya
saya rawat, saya potong. Ternyata dirawat, ya seperti kita. Kalau jenggot kita kepanjangan pun kan kita minta dirawat. Ketika jenggot kita dikurut, kan kita juga bisa tampil lebih rapi. Ternyata bunga pun ingin tampil rapi. Dan ketika mereka tampil rapi, luar biasa. Ada anggrek, saya punya pohon anggrek, yang di tempat orang itu tidak pernah berbunga. Dan memang dia berbunga 2 tahun sekali. Tapi sekali berbunga. Saya potret, kemudian saya sebarkan di grup kami. Semuanya terkagum-kagum dengan itu. 2 tahun sekali berbunganya. Dan ternyata mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Belajarlah seperti bunga. Tidak terburu-buru tapi sampai. Jadi kenapa 2 tahun sekali? Tetapi 2 tahun sekali mereka sampai dan berbunga. Itu mengajarkan kepada saya, sudah, kamu jangan terburu-buru. Hadirlah di sini saat ini sekarang, karena hidup itu adalah sehari-sehari. Tidak usah terburu-buru. Dan semua akan membawa kita kepada the power of now, kesadaran saat ini. Itulah barangkali sebagai penutup dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo. Luar biasa beliau menemani kita dari jam 11, beliau sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk semua sahabat. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih semua penanya sudah memperkaya hasanah diskusi kita sore ini. Dan semua diskusi kita direkam. Dan setelah ini insya Allah ada live musik. Dan kemudian ada dinner. Karena spiritual itu adalah sukacita. Jadi musik itu adalah pembakar semangat kita. Kita mendengarkan musik sambil makan malam. Jamuan makan sudah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi terima kasih. Semoga seluruh makhluk hidup selalu berbahagia.